Halo para caturmania, para pecinta catur. Apa kabar? Semoga saja kita selalu ada dalam keadaan sehat dengan pikiran yang segar, supaya dapat meningkatkan skill dan kemampuan kita untuk mengolah strategi dalam permainan catur. Selamat datang kembali di El Hakim Chess Channel. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis pembukaan catur yang merupakan tahapan pertama dalam sebuah permainan catur yang sangat menentukan kecenderungan permainan selanjutnya, yaitu permainan tengah dan permainan akhir. Terdapat banyak jenis pembukaan yang berbeda, ratusan ragam nama. Nama jenis pembukaan digunakan setelah hitam merespon langkah pertama yang dilakukan putih. Rangkaian langkah dalam pembukaan merupakan strategi untuk memperoleh kemenangan dan sangat menentukan pertahanan dalam menghadapi serangan lawan. Salah satu tujuan dalam pembukaan catur adalah untuk menguasai petak sentral yaitu petak E4, D4, E5 dan D5, selain mempersiapkan untuk permainan tengah dan akhir. Secara umum, terdapat 4 jenis pembukaan catur yaitu gambit, pertahanan, serangan dan jenis yang dikategorikan lainnya. Pada video kali ini yang merupakan bagian ke-1 dari video pembukaan catur, akan dibahas tentang pembukaan gambit. Pertama adalah gambit raja, merupakan gambit yang banyak dimainkan dan disukai oleh pecatur profesional maupun amatir. Langkah kunci pembukaan gambit raja sampai pada langkah kedua putih. Langkah pertama putih adalah pion E4 yang dibalas hitam dengan pion E5. Langkah kedua putih adalah pion F4. Langkah ini mengakibatkan pertempuran tajam sudah terjadi sejak awal permainan. Tidak sedikit permainan yang berakhir dengan cepat melalui jebakan dan korban perwira. Jadi kalau mau bermain gambit raja, Anda harus memahami beberapa variasi lanjutannya yang mungkin terjadi. Dan sering terjadi langkah kejutan yang tidak terduga. Pada langkah kedua, hitam dapat menerima atau menolak gambit yang ditawarkan putih. Berikut ini adalah contoh gambit raja diterima, yaitu langkah kedua hitam pion E5 makan pion F4. Berikut ini adalah contoh gambit raja yang ditolak yaitu langkah kedua hitam bukan pion E5 makan pion F4. Gambit kedua adalah gambit balasan albin. Langkah kunci pembukaan gambit balasan albin, sampai pada langkah kedua hitam. Langkah pertama putih adalah pion ke D4, dibalas hitam dengan pion D5. Langkah kedua, putih menjalankan pion C4 yang dibalas hitam dengan pion F5. Pada pembukaan ini,
hitam berusaha merebut inisiatif penyerangan, dan biasanya sering menghasilkan bentuk rokade berlawanan. Dan seringkali putih tidak sempat rokade dikarenakan serangan hitam. Berikut ini adalah salah satu langkah lanjutan dari pembukaan gambit balasan Albin. Ketiga adalah pembukaan gambit Denmark. Langkah kunci pembukaan gambit Denmark adalah sampai pada langkah keempat putih. Langkah pertama, putih dengan pion E4 yang dibalas hitam dengan pion E5. Langkah kedua putih adalah pion D4, dibalas hitam dengan pion makan pion D4. Langkah ketiga putih adalah pion C3, kembali dikorbankan dan langsung dimakan oleh pion hitam dari D4. Langkah keempat putih adalah gajah C4. Gambit ini sangat berbahaya karena penuh dengan tipuan oleh putih. Akan tetapi hitam dengan mudah dapat mengimbangi asalkan tidak terlalu ketat mempertahankan kelebihan pion karena pengorbanan putih saat memainkan gambit. Berikut ini adalah salah satu contoh langkah lanjutan dari pembukaan gambit Denmark. Keempat, pembukaan gambit Evans. Langkah kunci pembukaan gambit Evans sampai pada langkah keempat putih. Langkah pertama, putih pion E4 yang dibalas hitam dengan pion E5. Langkah kedua, putih kuda F3, dibalas hitam dengan kuda C6. Langkah ketiga, putih gajah C4, dibalas hitam dengan gajah C5. Pada langkah keempat, putih menjalankan pion B4. Pembukaan ini sangat cocok bagi pecatur yang senang bermain taktis yang didasari pemahaman yang mendalam tentang permainan terbuka. Berikut ini adalah salah satu contoh langkah lanjutan dari pembukaan gambit Evans.
Kelima, pembukaan Gambit Benko. Gambit Benko dinamai dari Grandmaster Paul Benko, merupakan pembukaan yang populer namun sedikit tidak biasa untuk sebuah gambit. Hitam mengorbankan bidak untuk kompensasi posisi jangka panjang. Permainan Gambit Benko tidak mencari kemenangan yang cepat, tajam, dan taktis, melainkan mencoba melemahkan lawannya. Langkah kunci pembukaan Gambit Benko sampai pada langkah ketiga hitam. Langkah pertama, putih dengan pion D4, dibalas hitam dengan kuda ke F6. Langkah kedua, putih pion C4, dibalas hitam dengan pion C5. Langkah ketiga, putih pion D5 dibalas hitam dengan pion B5. Hitam korban satu pion, tujuannya agar dapat melakukan tekanan di sayap menteri. Berikut ini adalah salah satu contoh ekstrim langkah lanjutan dari pembukaan Gambit Benko, yang juga merupakan suatu jebakan. Keenam, pembukaan Gambit Blackmar DMR. Gambit Blackmar DMR muncul sebagai pengembangan dari Gambit Blackmar sebelumnya, dinamai sesuai nama Armand Blackmar, seorang pemain New Orleans yang relatif kurang dikenal pada akhir abad ke-19, yang mempopulerkan gerakan khasnya dan merupakan pemain pertama yang mempublikasikan analisis pembukaan tersebut. Langkah kunci pembukaan Gambit Blackmar DMR sampai pada langkah kedua putih. Langkah pertama, putih dengan pion D4, dibalas hitam dengan pion D5. Langkah kedua, putih pion E4. Gambit ini merupakan pilihan tajam dan cukup riskan, putih berkorban untuk perkembangan buah selanjutnya. Berikut ini adalah salah satu contoh langkah lanjutan pembukaan Gambit Blackmar DMR. Ketujuh, pembukaan Gambit Budapest. Gambit Budapest mendapat perhatian dari para pemain terkemuka setelah kemenangan Grandmaster Milan Vidmar yang memegang papan hitam atas Aki Rubinstein pada tahun 1918. Gambit ini mengalami peningkatan popularitas di awal tahun 1920, tetapi saat ini jarang dimainkan di tingkat atas karena kemenangan hitam yang rendah. Langkah kunci pembukaan Gambit Budapest sampai pada langkah kedua hitam. Langkah pertama, putih melangkahkan pion D4, dibalas hitam dengan kuda F6. Langkah kedua, putih pion C4, dibalas hitam dengan pion E5. Hitam mengorbankan pion E5. Tapi hampir pada setiap permainan, hitam selalu dapat merebut kembali pion gambitnya walaupun memerlukan tempo lama, dan menyebabkan putih sedikit lebih unggul. Berikut ini adalah salah satu contoh ekstrim langkah lanjutan dari pembukaan Gambit Budapest, yang juga merupakan suatu jebakan. Kedelapan, pembukaan Gambit Latvian. Nama Gambit Latvian merupakan penghargaan untuk beberapa pemain Latvia yang menganalisanya,
Carlis Betins adalah yang paling menonjol di antara mereka. Langkah kunci pembukaan gambit Latvian sampai pada langkah kedua hitam. Langkah pertama, putih melangkahkan pion E4 yang dibalas hitam dengan pion E5. Langkah kedua, putih kuda F3, dibalas hitam dengan pion F5. Pion dikorbankan. Pada gambit ini, hitam melakukan serangan balik yang tajam, tetapi kalau putih dapat mengantisipasinya, sering menimbulkan kekalahan bagi hitam, sehingga gambit ini jarang dimainkan karena reputasinya yang kurang baik. Berikut ini adalah salah satu contoh ekstrim langkah lanjutan pembukaan gambit Latvian, yang juga merupakan suatu jebakan. Kesembilan adalah pembukaan gambit Mora. Gambit Smith-Mora atau hanya disebut gambit Mora, adalah gambit pembuka melawan pertahanan Sisilia. Gambit Mora dinamai menurut nama Pierre Mora yang mempopulerkan dan menganalisis gambit ini. Langkah kunci pembukaan gambit Mora hanya sampai pada langkah kedua putih. Langkah pertama, putih pion E4, dibalas hitam dengan pion C5. Langkah kedua, putih melangkahkan pion D4. Ini merupakan serangan yang tajam dari putih, tetapi mempunyai reputasi tidak baik karena apabila hitam memahami betul strategi permainan catur, akan dapat menyerang balik putih secara dahsyat. Makanya gambit ini jarang sekali dimainkan terutama oleh para pemain profesional. Ini merupakan gambit berbahaya yang memungkinkan putih menghindari jalur utama dalam pertahanan Sisilia. Berikut ini adalah salah satu contoh langkah lanjutan pembukaan gambit Mora. Ke-10. Pembukaan gambit menteri. Gambit menteri merupakan salah satu pembukaan tertua dan paling terkemuka untuk putih, yang biasanya berevolusi menjadi permainan strategis, bukan pertempuran taktis habis-habisan. Langkah kunci pembukaan gambit menteri sampai pada langkah kedua putih. Langkah pertama, putih pion D4 yang dibalas hitam dengan pion D5. Langkah kedua, putih pion C4. Pada langkah kedua, hitam dapat menerima atau menolak gambit yang ditawarkan putih. Berikut ini adalah contoh gambit menteri yang diterima.
Bangunan berikut ini adalah contoh gambit menteri yang ditolak. Terima kasih telah mengunjungi video ini. Jangan lupa tinggalkan komen, tekan tombol like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya, bagian kedua pembukaan catur, yang akan membahas tentang pertahanan, tentang serangan, serta pembukaan dalam kategori lainnya. Terima kasih.